Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas satu makalah yang berjudul Ijma. Pertama-tama perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Ainun Latifah, yang kedua Gina Nurus Solehah, yang ketiga saya sendiri Muhammad Zaki Fadilah, dan yang keempat Siska Aryani. Latar belakang makalah tentang ijma ini. Ijma adalah salah satu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nas, yaitu di bawah Al-Quran dan hadis. Ijma merupakan dalil pertama setelah Al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara. Untuk lebih lengkapnya mengenai ijma, kami selaku pemakalah akan memperjelaskan dalam makalah ini. Yang mana di makalah ini kami akan membahas yang pertama, apa pengertian ijma, yang kedua, apa pendapat ulama tentang ijma, yang ketiga, apa saja rukun-rukun ijma, yang keempat, apa saja unsur-unsur ijma, yang kelima, apa saja macam-macam ijma, yang keenam, apa saja bentuk-bentuk ijma, yang ketujuh, bagaimana kemungkinan terjadinya ijma, dan yang terakhir, bagaimana kedudukan ijma sebagai dalil hukum. Yang pertama saya akan membahas pengertian ijma. Ijma secara bahasa dari kata ajma ayyujmi'u ijmakan, yang memiliki arti sepakat, setuju, mengumpulkan, menghimpun, dan tekad yang bulat. Sedangkan menurut istilah, terdapat perbedaan pendapat ulama usul fikih, di antaranya sebagaimana yang ditulis pengarang kitab Ushul al-Badai, yaitu arti ijma secara istilah, kesepakatan semua mujtahid dari ijma umat Muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara. Sementara menurut Imam Al-Amili dalam kitabnya Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam menyatakan bahwa ijma memiliki dua arti, yaitu tekad dan kesepakatan. Definisi ijma ada 3. Yang pertama, Al-Ghazali merumuskan ijma dengan kesepakatan umat Muhammad SAW secara khusus atas suatu urusan agama. Pandangan Imam Al-Ghazali mengikuti pandangan Imam Syafi'i yang menetapkan ijma itu sebagai kesepakatan umat. Yang kedua, Abdul Wahab Khalaf yang juga dikutip oleh ulama lainnya, rumusan yang lebih mencakup kepada pengertian ahl al-sunnah, yaitu konsensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syara mengenai suatu kasus. Yang ketiga, kedudukan ijma sebagai dalil hukum. Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu pendapat ulama tentang ijma. Adapun pengertian ijma dalam istilah teknis hukum atau istilah syar'i, terdapat perbedaan rumusan. Perbedaan itu terletak pada segi siapa yang melakukan kesepakatan itu. Perbedaan rumusan itu dapat dilihat dalam beberapa rumusan atau definisi ijma sebagai berikut. Yang pertama, Al-Ghazali merumuskan ijma dengan kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama. Meskipun dalam istilah ini dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad, namun mencakup jumlah yang luas, yaitu seluruh umat Nabi Muhammad atau umat Islam. Pandangan Imam Al-Ghazali ini mengikuti pandangan Imam Syafi'i yang menetapkan ijma itu sebagai kesepakatan umat. Hal ini tampaknya didasarkan pada keyakinan bahwa yang terhindar dari kesalahan hanyalah umat secara keseluruhan, bukan perorangan. Namun pendapat Imam Syafi'i ini mengalami perubahan dan perkembangan
di tahun pengikutnya di kemudian hari. Yang kedua yaitu menurut Al-Amidi, yang juga pengikut Syafi'iyah, merumuskan ijma sebagai berikut. Ijma adalah kesepakatan sejumlah ahlul halli wal aqad atau para ahli yang berkompeten mengurusi umat dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus. Kelihatannya Imam Al-Amidi membatasi ijma itu pada kesepakatan orang-orang tertentu dari Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang mempunyai fungsi sebagai pengungkai dan pengikat atau para ulama yang membimbing kehidupan keagamaan umat Islam. Dalam hal ini, orang awam tidak diperhitungkan kesepakatannya. Namun lebih lanjut terlihat bahwa Al-Amidi masih memberikan kemungkinan masuknya orang awam dalam penetapan ijma dengan ketentuan telah mampu membuat hukum. Yang ketiga menurut Al-Nazam, yaitu pemuka kelompok Nazamiyah, satu pecahan dari Mu'tazilah, mengemukakan rumusan lain tentang ijma, yaitu setiap perkataan yang hujahnya tidak dapat dibantah. Maksudnya, setiap ucapan atau pendapat yang dapat ditegakkan sebagai hujah syariah meskipun ucapan seseorang. Rumusan yang kelihatannya tidak sejalan dengan arti lugawi yang mengartikan ijma, artinya kesepakatan itu kelihatannya merupakan kompromi dan pemaduan antara ketidaksetujuan Nazam untuk menempatkan kesepakatan ahlul al-hali wa al-aqdi sebagai hujah dan persetujuannya dengan pendapat ulama yang mengharamkan atau menentang ijma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Ainun Latifah. Di sini ulun ingin melanjutkan materi di atas. C. Rukun ijma. Pokok ijma itu ada kesepakatan para mujtahid kaum muslimin, dan kesepakatan itu dapat menjadi ijma seketika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh syariat. Menurut Wahab Al-Zuhaili dalam kitabnya Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh bahwa rukun ijma ada 6 perkara, yaitu 1. Yang melakukan ijma itu sejumlah mujtahid. Ijma tidak cukup dikeluarkan oleh seorang mujtahid karena makna kesepakatan itu tidak ada tercermin kecuali dengan melibatkan banyak mujtahid. Dan sekiranya dalam suatu masa tidak terdapat mujtahid kecuali hanya seorang saja, maka tidak bisa disebut ijma. 2. Adanya kesepakatan semua para mujtahid atas hukum syara. Kesepakatan itu tidak dianggap sebagai ijma sekiranya hanya disepakati oleh mayoritas saja, sekalipun yang tidak disetujui itu hanya beberapa orang saja. 3. Hendaknya kesepakatan itu harus dipenuhi oleh seluruh mujtahid dari berbagai negara Islam pada saat terjadinya peristiwa. Sekiranya kesepakatan itu hanya terjadi di suatu wilayah negara atau negara, sementara ulama-ulama yang di berbagai wilayah tidak melakukan kesepakatan itu, maka itu disebut dengan ijma. 4. Kesepakatan itu dimulai dengan masing-masing ulama menyampaikan pendapat secara langsung terkait dengan peristiwa hukum itu. 5. Kesepakatan itu terjadi dari kalangan ahli ijtihad yang memiliki sifat adil. Terjadinya bid'ah karena nas-nas tentang ijma menunjukkan tentang kehujahan ijma, memberikan indikasi ke arah itu. 6. Orang-orang yang melakukan kesepakatan ijma itu harus berdasarkan pada hukum syara dalam ijma mereka, baik dari nas maupun qiyas. Karena fatwa tanpa ada sandaran adalah salah, dan berpendapat dalam hukum agama tanpa ilmu adalah dilarang. D. Unsur-unsur ijma. Ijma dianggap sah menurut syara bila mencakup 6 unsur. Yang pertama, ada beberapa mujtahid pada saat terjadinya suatu peristiwa, karena kesepakatan tidak mungkin dicapai kecuali dari beberapa pendapat yang saling memiliki kesesuaian. Bila pada waktu itu tidak ada beberapa mujtahid,
tidak ada sama sekali atau hanya seorang mujtahid saja, maka menurut syara ijma tersebut tidak sah. Oleh karena itu tidak ada pada masa Rasul masih hidup, tidak ada ijma karena beliau sendirian sebagai mujtahid. Kedua, kesepakatan atas hukum syara mengenai suatu peristiwa pada saat terjadi oleh seluruh mujtahid muslim tanpa melihat asal negara, kebangsaan atau kelompoknya. Bila ada kesepakatan atas hukum syara mengenai suatu peristiwa oleh hanya mujtahid Haramain, Irak, Hijaz, keluarga Nabi atau mujtahid Ahlussunnah wal Jamaah, tidak termasuk Syiah, maka kesepakatan masing-masing negara, kelompok dan golongan tersebut tidak sah menurut hukum syara, karena ijma tidak sah kecuali dengan kesepakatan umum dan semua yang memiliki kapasitas sebagai mujtahid dunia Islam pada masa terjadinya peristiwa itu. Ketiga, kesepakatan mereka diawali dengan pengungkapan pendapat masing-masing mujtahid. Pendapat itu diungkapkan dalam bentuk perkataan seperti fatwa atas suatu peristiwa atau perbuatan seperti bentuk putusan hukum, atau diungkapkan secara perorangan mujtahid. Kemudian setelah pendapat masing-masing dikumpulkan, ditemukan adanya kesepakatan atau diungkapkan secara kolektif, yaitu semua mujtahid dunia Islam berkumpul pada masa terjadinya suatu peristiwa. Kemudian peristiwa itu diajukan kepada mereka, dan setelah mereka bertukar pendapat dari berbagai sudut pandang, mereka semua sepakat atas satu hukum mengenai peristiwa tersebut. Keempat, kesepakatan itu benar-benar dari seluruh mujtahid dunia Islam. Bila yang bersepakat hanya mayoritas, maka kesepakatan itu tidak disebut ijma. Meskipun yang tidak sepakat adalah minoritas dan yang sepakat adalah mayoritas, karena jika masih ada pertentangan, maka dimungkinkan benar dalam satu segi dan salah dalam segi yang lain. Kesepakatan mayoritas bukanlah hujjah yang menjadi dasar hukum syara yang memiliki kepastian wajib diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Siska Aryani. Di sini Ulun ingin melanjutkan tentang materi di atas. Macam-macam ijma. Ijma ditinjau dari cara penetapannya ada dua. Pertama, ijma syarih, yaitu para mujtahid pada suatu masa itu sepakat atas hukum terhadap suatu kejadian dengan menyampaikan pendapat masing-masing yang diperkuat dengan fatwa atau keputusan, yakni masing-masing mujtahid mengungkapkan pendapatnya dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang mencerminkan pendapatnya. Dua, ijma sukuti, yaitu sebagian mujtahid pada satu masa mengemukakan pendapatnya secara jelas terhadap suatu peristiwa dengan fatwa atau putusan hukum, dan sebagian yang lain diam, artinya tidak mengemukakan komentar setuju atau tidak terhadap pendapat yang telah dikemukakan. Ijma ditinjau dari petunjuk hukumnya yang pasti atau dugaan ada dua macam. Pertama, ijma yang mempunyai petunjuk hukum pasti, yaitu ijma syarih, yakni hukumnya telah pasti, tidak ada jalan untuk menetapkan hukum yang lain yang bertentangan dari peristiwa hukumnya dan tidak boleh menjadikan objek ijtihad pada peristiwa yang telah ditetapkan dalam ijma syarih atau hukumnya. Kedua, ijma yang mempunyai petunjuk hukum dugaan, yaitu ijma sukuti, yakni hukumnya masih dugaan, menurut dugaan yang kuat. Masih terbuka kesempatan untuk melakukan ijtihad pada peristiwa yang telah diduga hukumnya, karena ijma ini cerminan dari pendapat sekelompok mujtahid, bukan seluruhnya. Bentuk-bentuk ijma. Ijma ditemukan keberadaannya dalam permasalahan agama seperti sholat dan zakat. Dalam urusan duniawi seperti mengatur strategi pasukan perang, siasat peperangan, dan mengatur kemakmuran masyarakat. Ada juga
dalam permasalahan logika seperti alam semesta adalah baru. Dalam permasalahan logika ini dibedakan dua bagian. Di antaranya, satu, logika yang tidak menjadi penentu kebenaran ijma seperti alam semesta adalah baru dan keesaan pencipta, maka boleh berhujjah dengan ijma. Dua, logika yang menjadi penentu kebenaran ijma seperti tetapnya sang pencipta dan tetapnya kenabian, maka tidak bisa dijadikan hujjah karena akan berakibat terjadinya siklus tanpa ujung atau ad-daur. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gina Nurus Solehah. Saya akan menjelaskan materi berikutnya mengenai kemungkinan terjadinya ijma dan kedudukan ijma sebagai dalil hukum. Kemungkinan terjadinya ijma ini memiliki beberapa alasan, di antaranya yaitu: yang pertama, tidak ada suatu ukuran untuk mengetahui dan menetapkan apakah seseorang telah mencapai tingkat pendidikan tertentu yang menyebabkan seseorang patut disebut mujtahid. Karena secara formal tidak ada lembaga pendidikan yang menghasilkan mujtahid. Yang kedua, kalaupun ada lembaga pendidikan mujtahid dan ada ukuran untuk menyatakan seseorang telah mencapai derajat mujtahid, serta dapat pula diketahui mujtahid itu di seluruh dunia. Namun, untuk dapat menghimpun pendapat mereka semua mengenai suatu masalah yang memerlukan hukum secara meyakinkan adalah tidak mungkin, karena mereka berada dalam lokasi yang berjauhan, dalam tempat yang terpisah, serta latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Tidak mungkin mengumpulkan mereka secara fisik atau mengumpulkan pendapat mereka secara kolektif maupun secara perorangan. Yang ketiga, kalaupun mujtahid yang ada dapat dikenal secara perorangan dan dapat menghimpun pendapat mereka menurut cara yang meyakinkan. Namun siapa yang dapat menjamin bahwa setiap mujtahid yang ada telah mengemukakan pendapatnya tentang hukum tersebut tetap dalam pendiriannya sampai terkumpul pendapat mereka semua? Karena syarat melangsungkan ijma adalah bahwa kesepakatan itu berlaku dalam suatu masa tertentu ketika terjadinya peristiwa yang memerlukan ijma tersebut. Yang keempat, mencapai kebulatan pendapat di kalangan mujtahid secara massal itu merupakan sesuatu yang sangat sulit. Karena hakikat ijma ini adalah kebulatan pendapat atau kesepakatan dari para mujtahid tersebut. Jadi, jumhur ulama berpendapat bahwa ijma mungkin dapat terlaksana dan memang telah terjadi dalam kenyataan. Sebagaimana misalnya waktu pengangkatan Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Selanjutnya, kedudukan ijma sebagai dalil hukum. Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan Sunnah. Ini berarti ijma dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran maupun Sunnah, untuk menguatkan pendapatnya ini, jumhur ulama mengemukakan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Di antara dalil ayat Al-Quran yaitu yang pertama, Quran surah An-Nisa ayat 115, yang kedua Quran surah Al-Baqarah ayat 143, yang ketiga Quran surah Ali Imran ayat 110, yang keempat Quran surah Ali Imran ayat 103, dan yang kelima adalah surah An-Nisa ayat 49. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan Quran surah An-Nisa
sebagai dasar atau penguat dari suatu ijma. Quran surah An-Nisa yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Perintah menaati ulil amri sesudah mematuhi Allah dan Rasulullah berarti perintah untuk mematuhi ijma. Karena ulil amri itu berarti orang-orang yang mengurus kehidupan umat, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Dalam hal ini adalah ulama. Kepatuhan akan ulama adalah bila mereka sepakat tentang suatu hukum. Nah, jadi inilah yang disebut dengan ijma tadi. Dari dalil sunnah ada hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam beberapa periwayatan yang berbeda rumusannya, namun sama maksudnya, yaitu bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sepakat dalam kesalahan. Hadis Nabi Muhammad SAW yaitu, umatku tidak akan sepakat untuk melakukan kesalahan. Umatku tidak akan sepakat melakukan kesesatan. Allah tidak akan membuat umatku untuk melakukan kesesatan. Allah tidak akan membuat umatku sepakat untuk melakukan kesalahan. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa umat dalam kedudukannya sebagai umat yang sama-sama sepakat tentang sesuatu tidak mungkin salah. Nah, ini berarti ijma itu terpelihara dari kesalahan, sehingga putusannya merupakan hukum yang mengikat umat Islam.